Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Renaldi Naulae. Nama saya Muhammad Fahri. Nama saya Muhammad Arkan Karizal Variam Barita. Di sini kami ingin mengerjakan tugas tentang geografi, yaitu pemanasan global. Ikutin keseruan kami ya. Sebuah studi baru menunjukkan hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan suhu air. Ya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Pemanasan global? Menurut kamu, bagaimana keadaan suhu bumi saat ini apabila dibandingkan dengan 100 tahun lalu? Peneliti menyebut bahwa suhu rata-rata bumi telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan di bumi. Mengapa terjadi pemanasan global? Pemanasan global disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Contoh gas rumah kaca yaitu gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, dan metana. Lalu, apa penyebab gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat? Penyebabnya yaitu alih fungsi lahan, aktivitas kendaraan, dan limbah rumah tangga. Bisakah kita ikut serta mengurangi pemanasan global? Loh, kok kalian barang sampah? Emang kenapa? Ini bisa memicu pemanasan global. Kalian nggak tahu? Enggak. Kalian tahu nggak pemanasan global itu apa? Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap selama beberapa dekade terakhir. Jadi teman-teman tahu apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama yaitu yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, dan metana CH4 menerapkan panas matahari di atmosfer agar tidak keluar ke angkasa. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas juga untuk kendaraan serta industri menghasilkan emisi CO2 yang besar. Yang ketiga atau yang terakhir, deforestasi, penebangan hutan mengurangi jumlah pohon yang seharusnya menyerap CO2 atau oksigen, sehingga karbon dioksida tetap bertahap di udara. Teman-teman tahu nggak hubungan sampah dengan pemanasan global itu apa? Hubungan sampah dengan pemanasan global, sampah merupakan salah satu kontributor utama pemanasan global, pelepasan gas metana, pembakaran sampah, dan energi produksi. Teman-teman tahu nggak dampaknya apa? Yang pertama, cuaca ekstrim meningkatkan frekuensi badai, banjir, dan kekeringan yang tidak teratur akibat perubahan pola iklim. Yang kedua, gangguan kesehatan. Suhu yang lebih panas memicu penyebaran penyakit melalui nyamuk dan masalah pernapasan. Yang ketiga, polusi udara dari pembakaran sampah contohnya. Yuk, yang solusinya apa yuk? Solusinya yaitu yang pertama ada memilah sampah, yaitu memilah sampah dengan pisahkan sampah organik dan sampah anorganik dari rumah, sekolah, dan tempat di mana kamu berada. Yang kedua, pengomposan. Pengomposan adalah olah sisa makanan dan daun menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman sekaligus mengurangi emisi metana di TPA. Terus yang terakhir yaitu bank sampah. Bank sampah bisa disebut juga kita mengerjakan stor sampah ke
tempat pengumpulan sampah, yaitu dengan cara memisahkannya lagi sampah organik dan sampah organik. Itu dia caranya. Oh, jadi gitu. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis nyata yang membutuhkan tindakan segera melalui kebijakan internasional dan perubahan perilaku individu. Contohnya lebih baik memilah sampah. Itu dia tugas kelompok tentang pemanasan global dari kelompok kami. Contohnya itu pembakaran sampah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.